Dansa Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia IKADI Kabupaten Bekasi. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu poin penting dalam agenda perjuangan umat Islam adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sering membuat orang mudah dipengaruhi, yang bukan tidak mungkin pada akhirnya membuat ia kufur. Kekhawatiran semacam ini bukan hanya terjadi di saat sekarang ini, di saat tensi ekonomi terus meninggi, mencari lapangan pekerjaan semakin sulit. Tapi jauh sebelum itu Rasulullah SAW telah bersabda, telah mengingatkan kepada kita, kadal faqru ayyakuna kufran, bahwa hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang pada kekufuran. Secara garis besar, sistem ekonomi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang hanya menitik beratkan pada persamaan dan distribusi yang setingkat, yang masih memberikan celah, yang masih memberikan peluang akan adanya ketimpangan hubungan antara si kaya dengan si miskin. Islam menuntut sistem ekonomi yang at-tawazun, keseimbangan. Salah satu bukti nyata akan adanya kepedulian Islam dengan pengentasan kemiskinan ini berdasarkan sistem ekonomi yang jujur, jauh dari manipulasi, sesuai dengan konsep at-tawazun adalah institusi zakat. Secara terbuka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanan lahum wallahu sami'un 'alim. Ayat ini dimulai oleh Allah dengan fi'il amar yang berbentuk mufrad, khudh, ambillah. Siapakah yang diperintahkan untuk mengambil zakat di sini? Tentu tidak semua orang bisa mengambil zakat. Lalu siapa? Karena bentuknya mufrad itu harus tertentu, harus ada orang-orang yang dipilih secara khusus. Kalau dalam konteks keindonesiaan, badan amil zakat, infak dan sedekah, atau lembaga-lembaga zakat yang sudah mendapat lisensi dari pemerintah. Ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengindikasikan kepada kita yang pertama, masalah zakat ini seharusnya memang harus ada keterlibatan pemerintah di dalamnya. Karena yang bisa memaksa untuk mengambil itu hanyalah pemerintah. Yang kedua, ayat ini mengindikasikan kepada kita, walaupun dalam konsepsi fikih memberikan zakat dari seorang muzaki kepada mustahik secara langsung itu sah, tapi itu bukan merupakan sistem yang dikehendaki di dalam Islam. Kenapa? Karena pemberian secara langsung kepada mustahik itu akan memberikan dampak psikologis. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dikatakan, man barraka asaraka, orang yang telah berbuat baik kepadamu maka engkau adalah tahanannya. Sementara zakat itu bukan pemberian yang bersifat belas kasihan, tapi pengambilan hak, di mana di dalam harta orang-orang kaya ada hak orang-orang miskin yang harus ditunaikan. Oleh karenanya, khudh, ambillah. Apa yang harus diambil? Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Kata-kata malun atau amwal dalam Al-Quran sering dinisbahkan ke dalam kelompok. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang harusnya berfungsi sosial. Makanya sungguh sangat berdosa kita manakala kita diberi oleh Allah kelebihan karunia rizki, kemudian ada di samping rumah kita tetangga kita yang sakit tidak bisa ke rumah sakit, ada tetangga kita yang putus sekolah karena tidak punya biaya, sementara kita oleh Allah dianugerahi kelebihan rizki. Sungguh nantinya kelak kita akan ditanya. Oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, bahkan jika seandainya harta zakat itu tidak cukup untuk mensejahterakan orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yang kaya tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inna fil amwali lahaqqun siwaz zakah, bahwa di dalam harta itu ada hak yang harus ditunaikan selain harta zakat. Oleh karenanya bagaimana kemudian
harta yang kita miliki bisa memberikan kebermanfaatan, terutama kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin yang lebih diutamakan. Berapa besar yang harus kita berikan kepada mereka dari harta zakat itu? Para ulama dalam konteks ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup bagi mereka hidup 1 tahun. Ada yang mengatakan cukup bahkan bagi mereka untuk hidup seumur hidup. Artinya apa? Sebenarnya yang dikehendaki dari sistem zakat ini, jika pada hari ini seseorang mustahik menerima zakat, maka diharapkan tahun depan mereka bahkan sudah menjadi muzaki. Oleh karena itu, zakat seharusnya dialokasikan dan didistribusikan kepada hal-hal yang bersifat produktif, tidak bersifat konsumtif, terutama zakat yang dalam bentuk zakat mal, sehingga nantinya diharapkan para mustahik dapat memperoleh kebermanfaatan dari harta zakat yang disalurkan oleh muzaki. Nuansa Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia IKADI Kabupaten Bekasi.